perihal apa ya kan yang terjadi di rumah tangga kami, perihal apa yang terjadi di rumah tangga kita, dan ya dalam intinya dalam poinnya sudah tidak ada lagi namanya kecocokan dan mungkin ini yang terbaik ya sudah. Kita sepakat berpisah dan lancar. Dia tetap meyakinkan dirinya tuh sepenuhnya sama Bang Daus gitu. Karena dia ngerasa itu yaitu hak dia untuk soal anak itu. Aku tidak ada hak untuk memiliki seutuhnya. Saya juga sudah meluruskan, kami pun sudah menghadirkan saksi, ya kan, itu press con dengan teman-teman wartawan juga, bahwasanya yang Dede Al, ya kan, biasa Daus panggil, itu emang udah sepenuhnya diserahkan ke Daus, hak asuh. Udah capek nih aku. Ya pokoknya udah. Kalau untuk rujuk sih kan walau biswam, ya kan, bahwasanya tidak ada istilahnya tidak kemungkinan gitu kan. Tapi kita kan udah ikhtiar, berusaha sudah. Ya kan kita sudah berusaha, sudah mengoptimalkan bahwasanya udah kalau emang ini jalan yang terbaik, kenapa enggak? Sidang perceraian antara Daus Mini dengan Selvi Hanawijaya baru saja digelar 28 Februari kemarin di Pengadilan Agama Kota Depok. Namun sidang yang beragendakan mediasi terancam gagal lantaran keduanya hingga sampai saat ini masih memperebutkan hak asuh anak bernama Muhammad Al-Fatih. Kendati masalah kian memanas, nampaknya keputusan bulat Daus Mini untuk bercerai dengan Selvi Hanawijaya semakin nyata adanya. Pria berusia 35 tahun tersebut kekeh untuk berpisah. Lantas, seperti apakah panasnya tensi yang terjadi antara Selvi dengan Daus di sidang mediasi kemarin? Benarkah pihak Selvi mengakui kesulitan untuk bertemu dengan sang anak? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sidang perceraian antara Daus Mini dengan Selvi Hanawijaya baru saja digelar 28 Februari kemarin. Dengan beragendakan mediasi, kini keduanya kembali bertemu usai sebelumnya sempat terlibat cekcok di salah satu konferensi pers pada beberapa waktu lalu. Turut didampingi oleh masing-masing lawyer, sidang mediasi antara Daus dengan Selvi pun tak membuahkan hasil. Ya, hal itu terjadi lantaran kedua belah pihak hingga sampai dengan saat ini masih kekeh untuk memegang teguh hak asuh anak yang kini masih terus diperebutkan. Yang mana pihak Daus Mini merasa yakin dan tegas sebagaimana pihaknya menganggap bahwa orang tua kandung dari sang anak telah mempercayai Daus sebagai pemegang hak asuh. Lantas, seperti apakah perdebatan yang terjadi di antara Daus Mini dan Selvi Hanawijaya perihal hak asuh Al? Dan benarkah pihak Selvi mengaku masih kesulitan untuk bertemu dengan sang anak hingga sampai saat ini? Mediasi itu kan mempertanyakan kembali perihal apa ya kan yang terjadi di rumah tangga kami, perihal apa yang terjadi di rumah tangga kita, dan ya dalam intinya dalam poinnya sudah tidak ada lagi namanya kecocokan dan mungkin ini yang terbaik ya sudah. Kita sepakat berpisah dan lancar. Dia tetap meyakinkan dirinya tuh sepenuhnya sama Bang Daus gitu. Karena dia ngerasa itu yaitu hak dia untuk soal anak itu. Aku tidak ada hak untuk memiliki seutuhnya. Sampai pastilah nggak mungkin nggak rindu, mimpiin terus tiap hari terus nangis. Capek aku nangis mulu nih. Ada tak belum mata rontok lagi gara-gara nangis. Tadi juga udah ngomong sama Bang Daus, tolonglah ketemuin aku sama Al. Dia bilang nanti tunggu
persidangan, bilang gitu. Tunggu sidang selesai atau? Mungkin lihat aja nanti sidang ke selanjutnya. Daus juga sudah meluruskan, kami pun sudah menghadirkan saksi, ya kan, itu preskon dengan teman-teman wartawan juga, bahwasanya yang Dede Al, ya kan, biasa Daus panggil, itu emang udah sepenuhnya diserahkan ke Daus, hak asuh. Posisi Daus sama Selfie ini sebenarnya sama. Cuman bedanya Daus ini sebagai ayah dan Selfie ini sebagai ibu. Secara dokumen yang perikatan yang mereka bikin antara ibunya anak ini dengan Daus dan Selfie, ini dua-duanya punya hak. Sekali lagi saya sampaikan karena di situ diserahkan kepada pasangan suami istri dalam kurung calon adopsi. Ingat, calon adopsi. Saya belum ngebahas ke sana nih. Karena kalau ngebahas ke sana banyak kejutan-kejutan nanti nih terkait adopsi. Tapi terkait suami istri, artinya Selfie pun sama punya hak. Gitu. Sama punya hak. Dan di sini kita tegaskan, Selfie ini bukan semata-mata hak asuh sepenuhnya, enggak sebenarnya. Saat Selfie ini kangen 3 hari, 2 hari silahkan. Saat Daus sama silahkan. Artinya bersama, milik bersama. Karena diserahkan juga bersama. Kalau misalnya dia mengklaim Selfie ini tidak punya kekuatan hukum, tidak punya hak. Terus terkait ke depannya misalnya, kalau misalnya Selfie ini dibilang, apakah Selfie ini mampu untuk mengurus Al ke depan? Itu sangat mampu. Secara fisik nih, secara fisik Selfie sangat mampu. Sampai Al besar. Secara finansial, Selfie pun juga udah mulai bekerja. Dan dari dulu juga, sejak waktu dia sama Daus pun dia kan jualan online, jualan baju, hampir setiap malam di Instagram, itu kan ada untung. Yang memang untuk menghidupi bahkan cukup dimakan bersama dengan Daus saat itu. Gitu. Artinya udah mulai emang punya penghasilan Selfie ini. Belum lagi endorse. Belum lagi teman-teman yang minta tolong untuk menjualkan bajunya dan segala macam. Itu artinya justru yang sangat dominan mampu untuk mengurus Al ke depan ini ya Selfie. Kalau Daus yang namanya amanat gimana sih? Kan gitu. Ya harus kita jaga. Gitu. Orang tua kita aja dititipin anak ya kita, ya orang tua kita jaga kita kok. Sampai kita istilahnya bisa sampai saat ini. Kan gitu. Begitu juga dengan Daus, amanat. Ya harus kita jaga. Meskipun ya namanya cepet ngerawat, ya iyalah orang satu rumah kok. Dan saat itu kan statusnya juga istri. Dan iya kan Bang ya? Wajar-wajar aja. Kayak gitu. Kalau sekarang kan bukan, ya kalau sekarang sih masih belum ketok. Masih proses gitu kan. Tapi kan yang namanya amanat dan sudah pihak keluarga besarnya Dede pun sudah angkat bicara. Kan teman-teman saksi ya Bang ya? Kayak gitu. Al selama ini ada di rumah siapa? Di rumah Daus dan Selfie kan? Masuk akal nggak kalau yang merawat itu bukan Selfie? Itu kan nggak masuk akal. Kalau misalnya orang tuanya Daus gitu. Ya main akal aja nggak mungkin, itu nggak masuk akal gitu. Itu pernyataan yang ya nyeleneh lah saya rasa itu tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Karena Al selama ini ada di rumah Daus dan Selfie. Sehari-harinya ada di rumah Daus dan Selfie. Dan begini, tujuan Selfie dulu mengangkat Al ini sebagai anak-anaknya sama Daus ini bukan untuk Selfie loh, untuk Daus. Biar rumah tangganya Selfie dan Daus ini utuh, bahagia. Harusnya memang tidak sampaikan. Saya menyayangkan sekali Daus itu menyampaikan bahwasanya itu adalah bukan anak kandung. Sekali lagi saya sampaikan, tidak seharusnya Daus ini nunggu proses. Seorang ibu kok, kita bayangin walaupun bukan ibu biologisnya ya, seorang ibu kangen terhadap anaknya, gimana rasanya? Kita nggak bisa ngebayangin itu. Dan siapapun, walaupun saya sampaikan sekali lagi bukan ibu kandungnya, memisahkan anak dan ibu ini sangat tidak baik. Siapapun itu.
Prahara dalam rumah tangga yang melibatkan Daus Mini dengan Shelfie Hanawijaya nampaknya semakin rumit untuk diselesaikan. Mulai dari keduanya yang masih mempermasalahkan hak asuh anak hingga adanya masalah lain yang terjadi dalam rumah tangganya. Kini, hal itu nampak seperti api yang semakin membara dikala Shelfie dan Daus yang masih kekeh untuk mendapatkan keadilan dalam masalah yang dialami oleh keduanya. Namun, kendati permasalahan yang terbilang rumit, tekad Daus Mini untuk bercerai dengan Shelfie nampaknya semakin bulat sebagaimana hal tersebut diungkapkan oleh dirinya. Dorongan tekad serta ikhtiar yang dilakukan oleh Daus nampaknya membuat pria berusia 35 tahun tersebut memilih untuk bercerai ketimbang melakukan upaya rujuk. Lantas, adakah alasan lain yang membuat Daus Mini tetap berpegang teguh pada keputusannya untuk berpisah dengan Shelfie? Kalau untuk rujuk sih kan walau biswam ya kan, bahwasanya tidak ada istilahnya tidak kemungkinan gitu kan. Tapi kita kan udah ikhtiar, berusaha sudah. Ya kan kita sudah berusaha, sudah mengoptimalkan bahwasanya ya udah kalau emang ini jalan yang terbaik, kenapa enggak? Kayaknya udah enggak. Langsung ya tunggu prosesnya untuk kedepannya aja. Aku udah capek. Enggak, apa yang mau disampaikan buat kalau nonton? Udah capek nih aku. Ya. Ya pokoknya udah. Sudah, karena dari pertama kita preskon aja ya kan, dan saya konsultasi ke abang dan juga tim gitu kan, itu kita sudah melakukan yang namanya mediasi antar keluarga ya bang ya. Sudah kita di kantor juga sudah kita jelaskan ya bahwasanya ya sudah emang tekadnya juga udah bulat, satu sama lain juga udah tidak bisa diperbaiki, ya sudah mungkin emang udah jodohnya sampai di sini. Kalau untuk membahas hal itu ya kita ya pastilah, siapa sih kayak kalian pasti pernah ngalamin gitu kan yang namanya masa-masa indah, ya kan, malam ketawar ketemu bla 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 dan segala macam sampai menikah. Tapi toh lagi-lagi kan emang mungkin ini emang udah jodohnya sampai di sini jodohnya gitu loh, sampai di sini jodohnya. Sesuatu yang dipaksakan itu kan juga nggak bagus gitu loh. Ya udah kalau mungkin ini yang terbaik, Daus bilang ya sudah. Toh juga ya udah mau ngapain lagi, mau gimana lagi. Kayaknya kayak nggak perlu gitu-gituan dah, karena kan tujuannya hanya meminta udahan, pisah, bercerai gitu lah. Kalau ada pun dia mengeluarkan saksi atau sebagainya, berarti dia membuka-buka aib lagi ya bang ya. Kayak gitu, kita membuka-buka aib, karena kalau tipikal Daus udah nggak ada habisnya buka-buka aib. Tentunya keputusan yang dipegang oleh Daus ini bukan keputusan yang baru kemarin sore. Oke. Ini sudah keputusan yang luar biasa, yang sudah dipertimbangin matang. Jadi kalau sampai hari ini mediasinya gagal, kami pun siap dalam melanjutkan persidangan di pokok perkara. Terlepas dari peliknya permasalahan Daus Mini dan Shelfie Hanawijaya, kini nama wanita yang akrab disapa dengan Shelfie itu tengah menjadi sorotan lantaran aibnya yang baru-baru ini dibongkar oleh wanita bernama Acha. Ya, munculnya sosok Acha yang mengaku sebagai teman Shelfie juga turut membongkar adanya hutang piutang yang memang belum dilunasi semasa keduanya berteman akrab. Sontak, dengan pemberitaan yang telah beredar luas tersebut, pihak Shelfie pun dengan tegas membantah adanya pengakuan dari Acha yang mengaku akrab dengan wanita berusia 31 tahun tersebut. Lantas, seperti apa reaksi sosok Acha melihat adanya bantahan dari pihak Shelfie? Nggak kenal Acha, beneran. Aku nggak tahu. Mungkin temannya Bang Daus mungkin. Coba tanya. Kalau terkait Acha itu tanyakan sama Bang Daus. Siapa tahu temennya kenal kali-kali ya, makanya. Cuman saya tahu, pernah nggak dengar kenal itu sama. statementnya juga di media. Cuman pesan saya buat Acha, tolonglah jangan tambah memperumit masalah. Ini kan klien saya sedang lagi sedih-sedihnya nih. Berduka. Tolong jangan tambah memperkeruh masalah. Jangan sampai statement-statement atau masalah pribadi yang apapun itu yang disangkut pautkan dengan Kak Shelfie itu bisa jadi masalah baru dan bisa jadi kami juga bisa melaporkan Acha ini.
Kalau tanggapan aku ya, kalau dia bilang nggak kenal aku kelihatan bohong banget, sangat-sangat pembohong besar. Masa ya kamu nggak kenal aku? Apakah aku harus ngasih bukti kalau kamu tuh sebenarnya tuh di masa lalu tuh berteman akrab dengan aku? Nggak mungkin dong aku datang tiba-tiba bilang aku kenal dia kalau kita nggak ada pembuktian. Ya di awal aja masalah anak aja dia udah bohong, aku ngaku pernah hamil sampai leher sesar. Ya otomatis nanggapin kayak gini kan, yang ada orang baru datang ngomong masa lalu dia, tiba-tiba dia pasti ingin menutupi, dia nggak mau nanggapi, ya dia nggak kenal. Tapi sebenarnya aku memang kenal beliau, karena aku bilang tadi, apa perlu aku nunjukin bukti-bukti kalau aku tuh memang pernah dekat atau berteman dengan beliau sendiri gitu, sama Selfie-nya gitu. Juga emang nggak kenal juga gitu. Coba di itu tanya sama itu juga pihak sana, siapa tahu kenal, siapa tahu temannya dia kan, aku juga nggak tahu. Kalau dibilang ingin bongkar semuanya sih nggak sampai sejauh itu juga ya. Cuman kalau ada masalah dendam pribadi sih sebenarnya ada gitu ya. Mama nggak suka aja sama karakter dia yang sekarang setelah dia nikah dengan Mas Daus. Sifatnya tuh berbalik arah gitu loh. Tiba-tiba dia nggak merasa apa ya, nggak kenal. Ya iyalah gitu. Takut nanti orang ke depannya tahu siapa dia, yang sekarang kan dia merasa dia dalam korban dalam rumah tangga dia. Tapi kalau aku up yang sebenarnya, ya mohon maaf ya, yang ada netizen yang tadinya jadi kasihan, yang ada jadi benci sama dia. Kalau untuk dendam sama dia sih sebenarnya ya memang ada ya, karena kan dulu lu pernah pakai uang gue, yang gaya hidup lu hedon ya kan, yang gaya hidup lu sosialita, majalita, icih gitu ya gitu. Udah deh, lu yang punya utang sama gua bayar ya. Lu tuh nikah sama Dosmini itu baru orang kenal lu. Dulunya tuh hidup bukan apa-apa, jadi nggak usah banyak ngomong, nggak usah pakai air mata, ngerti nggak gitu loh. Air mata lu tuh cuman air mata, aduh ya Tuhan gitu loh. Antar lu kalau mau memang pembuktian, gua buktiin kok kalau gua berteman sama dia. Utang apa mana? Mungkin utang di dunia, mungkin utang di akhirat banyak dosaku. Gak ada, mana ada utang. Nah, masalah uang ya kan, jadi dulu tuh kita adalah teman yang hedon, hura-hura, dugem bareng, ke clubbing bareng sama si Selfie ini. Jadi tuh dulu biar kelihatan orang yang sosialita hit, pakailah uang aku. Nah, minjem nih tiba-tiba, kan aku juga bekerja di bidang entertain, di model dan di FTV, walaupun aku belum terkenal banget ya kan. Dia ingin kenal nih dengan artis-artis yang terkenal kayak Mas Daus gitu kan, dan yang lain. Didekatin lah artis-artis yang baru menetes ini. Kita kan namanya tahu dunia kayak gitu juga, ya udah nongkrong bareng, dugem bareng. Nah, setelah itu dia dapatlah dengan Mas Daus. Habis dari sana menghilang sampai nikah tidak diundang, pendekat pun kita dijauhin gitu. Aku udah coba untuk WA dia, udah coba untuk DM dia, tapi dihapus. Dan setelah itu aku sempat diblokir, dan sekarang berteman lagi di IG dan di WA, nggak tahu tuh kenapa. Mungkin bisa jadi ya lagi pansos atau gimana. Bisa jadi. Kalau dibilang pansos atau manfaatkan dalam sisi apa ya, mohon maaf ya, menurut aku agak kasar nih gitu. Sebenarnya lu siapa? Lu juga bukan siapa-siapa kok gitu. Sebelum lu sama Daus Mini, orang juga nggak akan kenal sama lu. Setelah lu nikah dengan Mas Daus Mini, orang baru mengetahui lu gitu. Kalau lu nggak nikah sama Mas Daus Mini, orang nggak akan kenal lu. Kalisnya yang dibilang pansos tuh lu, bukan gue gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.